Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat GSJA Peniel serta GSJA Anugerah Cabang Kemendung. Dimanapun Bapak Ibu saudara berada, saya percaya bahwa Bapak Ibu saudara ada dalam keadaan baik-baik saja, diberkati oleh Tuhan dan dipelihara di dalam kemurahan Tuhan. Segala kebaikan menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian. Bertemu kembali dengan saya dalam program Mimbar Gemar edisi Rabu tanggal 22 Maret tahun 2023. Sedangkan pembacaan kita hari ini terambil dari 1 Korintus pasal 4. Dan kita akan membacanya hanya dari ayat yang ke-6 sampai yang ke-13. Saya bacakan demikian. Judul pembacaan kita adalah Rendahkanlah Dirimu. Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos, karena kamu, supaya dari teladan kami, kamu belajar apakah artinya ungkapan jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Apakah engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Kamu telah kenyang, kamu telah menjadi kaya. Tanpa kami, kamu telah menjadi raja. Alangkah baiknya kalau benar demikian, bahwa kamu telah menjadi raja, sehingga kami pun turut menjadi raja dengan kamu. Sebab menurut pendapatku, Allah memberikan kepada kami, para rasul, tempat yang paling rendah, sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat dan bagi manusia. Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kamu kuat. Kamu mulia, tetapi kami hina. Sampai pada saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Paulus tiba di Korintus untuk pertama kalinya pada musim gugur tahun 50 Masehi. Dalam perjalanannya yang kedua, ia memberitakan Injil. Ia tinggal lebih dari 18 bulan di kota Korintus. Itu bisa kita lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-18 ayat yang ke-11. Saya bacakan demikian. Maka tinggallah Paulus di situ selama 1 tahun 6 bulan dan mengajarkan firman Allah
di tengah-tengah mereka. Itu dilakukannya karena perintah Tuhan. Kita lihat di dalam ayat yang ke-9 sampai yang ke-10 di dalam Kisah Para Rasul 18. Pada suatu malam, berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan. Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Ayat 10, sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau, sebab banyak umatku di kota ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jemaat Korintus agaknya cukup besar yang beranggotakan orang-orang Yahudi serta orang-orang non-Yahudi. Kita mempunyai catatan dalam kisah tentang 2 kunjungan Paulus di Korintus yang bisa kita lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-18 dan yang ke-20. Dan kita tahu bahwa ia mengadakan surat menyurat dengan gereja yang ia tancapkan di sana. Di Korintus, Paulus tinggal bersama dengan Priskila dan Aquila, si tukang kemah seperti Paulus sendiri. Lalu kemudian Aquila dan Priskila meninggalkan Korintus bersama dengan Paulus. Di Efesus, mereka memberi bantuan rohani yang berharga kepada seorang Yahudi yang bertobat, yakni Apolos. Dan daripadanya banyak diharapkan yang kemudian menyeberang ke Korintus untuk mengisi kekosongan kepemimpinan yang telah ditinggalkan oleh Paulus. Dicatat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-18 ayat yang ke-28 dan 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke-6. Meskipun ada juga guru-guru lainnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Paulus mengutip kitab Ayub pasal yang ke-5 ayat yang ke-13 untuk menancapkan pokok pembicaraannya. Kutipan dari Ayub jarang sekali terdapat di dalam Perjanjian Baru. Hidup Kristen harus memantulkan kesatuan, perhatian, dan tugas pelayanan ini. Para rasul bukanlah pemimpin-pemimpin golongan yang saling bersaing. Bandingkan pasal 1 ayat yang kedua. Melainkan hamba-hamba Kristus yang bertanggung jawab atas pengawasan pelayanan pekabaran Injil. Paulus bertanggung jawab kepada Tuhannya, bukan kepada pengadilan manusia yang dibentuk oleh orang-orang Korintus yang menentangnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam ayat yang ke-6 Paulus katakan, karena kamu, Paulus bicara tentang dirinya sendiri dan Apolos. Para orang Korintus tahu kepada siapa ukuran penghakiman ini juga harus diterapkan. Perry mengungkapkan bahwa maksud ungkapan tidak melampaui batas artinya dari tugas mereka sebagai guru. Tapi yang dimaksudkan mungkin agar tidak menyombongkan diri. Lagak serta kesombongan mereka sudah beberapa kali disebutkan
Di dalam pasal 4 ayat yang ke-18 dan 19, pasal 5 ayat 2, pasal ke-8 ayat yang pertama, serta pasal 13 ayat yang keempat. Anggapan mereka bahwa mereka adalah penting, hanya mereka yang menerimanya dalam segala sesuatu. Mereka adalah penghutang kasih karunia Allah. Karena tiada tempat untuk memegahkan diri. Paulus di dalam ayat yang ke-16 menasihatkan agar menuruti teladanku. Dengan berani Paulus menerima bahwa pemberitaan dan praktek hidup sehari-hari haruslah cocok. Bukan hanya bisa menasihati, tetapi juga harus bisa melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, juga tak lupa Paulus meminta agar semua saling merendahkan diri, saling mengutamakan orang lain, dan jangan sombong. Juga dikatakan, bila hati adalah wadah, maka penuhilah dengan ketulusan dan kebaikan. Di dalam Amsal pasal yang keempat ayat 23 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ketulusan seseorang akan terpancar dari matanya. Kebaikannya akan terlihat dari tindakannya. Dan kebijaksanaannya akan terlihat dari kata-katanya. Berbahagialah orang yang tulus hatinya. Demikianlah firman yang boleh kami sampaikan, biarlah ini boleh menjadi renungan bagi kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk renungan singkat yang Tuhan berikan kepada kami melalui pembacaan ini. Biarlah kami menjadi orang yang tidak sombong, tetapi kami boleh merendahkan diri di setiap saat. Terima kasih Bapa, pimpin hidup kami di dalam kehidupan kami sehari-hari, supaya kami bisa menghidupi firman-Mu di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, selamat bergemar. Tuhan Yesus memberkati.